Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sebagai terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 37. Begini firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan bersama dengan kita, jika Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan bisa tertolong di dalam segala hal, pergumulan, persoalan, masalah yang kita lewati, karena kuasa Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, harapkanlah penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi mengapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Kenapa kita sangat membutuhkan? Sangat membutuhkan penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu akan melepaskan kita dari berbagai masalah yang kita hadapi. Apakah yang dikatakan Daud kepada Raja Saul ketika mereka sangat ketakutan menghadapi tantangan Goliat untuk maju melawannya? Jadi Daud mengatakan kepada Raja Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud menyaksikan bagaimana perjalanan hidupnya bersama Tuhan, bagaimana Tuhan telah melepaskannya dari cakar singa, dari cakar beruang ketika ia berusaha membela kawanan kambing dombanya dari serangan singa dan beruang saat ia beternak kambing dan dombanya di padang. Dan kalau kita perhatikan, Daud menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Ia sadar betul bahwa bukan karena kekuatan dan kepintarannya yang membuatnya bisa lepas dari serangan singa dan beruang, tetapi karena Tuhan yang menolongnya, sehingga ia bisa lepas dari serangan singa dan beruang yang berusaha mengancam nyawanya sendiri dan nyawa dari kawanan kambing dombanya. Jadi melalui perjalanan hidupnya, Daud membuktikan bahwa ia sangat yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskannya dari berbagai masalah dan pergumulan yang datang mengancam kehidupannya. Jadi oleh karena itulah Daud juga sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melepaskannya dari Goliat yang mengancam kehidupan Raja Saul dan pasukannya pada saat itu yang menantangnya. Jadi sama seperti Tuhan melepaskan dia waktu di padang menggembalakan kambing dombanya, melepaskan Daud dari cakaran singa dan cakaran beruang, Dia katakan kepada Raja Saul, begitu juga Tuhan akan membantu dia. Tuhan akan membantu dia, menolong dia untuk melepaskan dirinya dari tangan Goliat. Jadi setelah mendengar kesaksian perjalanan kehidupan Daud bersama dengan Tuhan, Raja Saul lalu berkata kepada Daud, dia katakan begini, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi dari perkataan Raja Saul ini menunjukkan kalau Raja Saul juga tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Oleh karena itulah dikatakan, oleh karena penyertaan Tuhan inilah maka Daud bisa terlepas dari kekuatan singa, dari kekuatan beruang yang mengancam kehidupan nyawanya dan kehidupan nyawa dari kawanan
kambing dombanya. Jadi Saul juga menyadari itu, bahwa bukan karena Daudnya yang hebat, bukan karena Daudnya yang pintar, tetapi karena Tuhan menyertai dia. Jadi bukankah Raja Saul juga memiliki sebenarnya berbagai pengalaman bagaimana Tuhan telah memilih dan melepaskannya dari berbagai masalah dan pergumulan yang mengancam kehidupannya. Lalu mengapa Raja Saul dan pasukannya tidak ada yang berani maju untuk menghadapi Goliat? Hanya Daud yang berani maju. Kalau kita perhatikan bahwa ini menunjukkan bahwa keyakinan dan kepercayaan Raja Saul terhadap Tuhan sungguh sangat berbeda dengan keyakinan kepercayaan dari seorang Daud. Jadi Daud sangat yakin dan percaya jika Tuhan sanggup melepaskannya dari serangan singa dan beruang, Tuhan juga sanggup melepaskannya dari tangan Goliat. Jadi oleh karena keyakinan dan kepercayaan akan penyertaan Tuhan inilah yang membuat Daud dengan berani berkata, aku mau menghadapi Goliat. Jadi ketika Daud menghadapi Goliat dengan penyertaan Tuhan, Tuhan menolong dan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Jadi bagi Raja Saul tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat, tetapi bagi Daud dengan penyertaan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Daud yang tidak berpengalaman di medan perang, dia melawan dengan berani, dia datang meminta kepada Saul untuk maju melawan Goliat. Dan Daud tahu kalau Tuhan menyertai dia. Sekalipun dia tidak berpengalaman di medan pertempuran, di medan peperangan, tapi kalau dia tahu Tuhan menyertai dia, dia akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Berbeda dengan Raja Saul yang terlatih di peperangan, yang terlatih bertempur, tetapi dia gak berani. Tetapi Daud ini dia berani dan dia katakan, biar aku yang lawan. Dia lawan, di mana dia sendiri tidak berpengalaman, dia melawan orang yang berpengalaman, yaitu Goliat. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan Goliat ke tangan daripada Daud. Karena apa? Karena dia tahu sama seperti Tuhan melepaskannya hari-hari yang lalu, Tuhan juga akan mampu melepaskan saya saat ini, dan Tuhan juga akan mampu melepaskan saya di akan datang ke depan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh meyakini dan mempercayai bahwa penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa kita alami sendiri. Kita tidak boleh menganggap enteng atau menganggap remeh akan pentingnya penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari berbagai masalah dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini dan ke depan masalah masih ada di depan mata kita, dan sepertinya masalah itu tidak ada jalan keluarnya, tidak mungkin untuk kita lewati. Tetapi mari kita belajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan melebihi apa yang kita bayangkan. Tuhan bukan hanya akan menyelesaikan masalah kita, tetapi Tuhan juga akan menggantikannya dengan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini kita jangan hanya sekedar hidup, lahir, sekolah, kuliah, bekerja, berkeluarga, lalu meninggal, lalu mati. Tetapi berusahalah dalam kehidupan ini untuk hidup bagi Tuhan. Berusahalah untuk mencari dan kejarlah apa yang menjadi kemuliaan, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kerjakanlah apa yang menjadi panggilan kita dan muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita. Mintalah penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, karena penyertaan Tuhan memampukan kita, akan menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Sungguh-sungguhlah mengharapkan penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami ada hingga saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau lepas dari penyertaan Tuhan. Kami mau selalu ada dalam lingkup penyertaan Tuhan, karena di dalam penyertaan Tuhan apapun masalah dan pergumulan persoalan kami, kalau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, maka kami akan lepas dari berbagai masalah pergumulan yang ada dalam hidup ini. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan untuk mengarahkan
segenap kehidupan kami untuk berharap kepada penyertaan Tuhan dan tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Sertailah kami Tuhan, karena kami butuh penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan dan didengarkan. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami sepanjang hari ini, sehingga menjadi penerang bagi jalan kehidupan kami. Apapun aktivitas kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, ke dalam tangan Tuhanlah kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, biar segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.